Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'alal qur'ana hudal lil muttaqin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian yang dirahmati Allah, jamaah Masjid Zuhur Baitul Muhajirin, Baitul Muhajirin, rumahnya orang-orang yang sudah berhijrah. Alhamdulillah kita bisa bertemu lagi, bertatap muka lagi setelah lebih dari 3,5 tahun saya ke Turki, dan alhamdulillah sekarang kembali lagi. Baik, ini sedikit oleh-oleh tentang budaya wakaf di masyarakat Turki Utsmani. Turki Utsmani itu bukan yang Turki sekarang. Jadi Turki yang sudah dibubarkan pada tahun 1924. Awal-awal abad ke-20. Nah, ini ada sesuatu yang menarik dari saudara-saudara kita pada masa itu. Jadi Turki Utsmani itu mempunyai nama resminya Daulah Utsmaniyah. Jadi setelah eksis di dunia tanpa putus selama 630 tahunan tanpa putus. Nah, ini wilayahnya sampai membentang 3 benua di Asia, kemudian Afrika sampai tengah Eropa, Central Europe, Hungaria, itu semuanya wilayah Turki Utsmani. Wilayah yang membentang sangat luas itu tidak semuanya dioperasikan melalui APBN, tetapi melalui banyak dari wakaf-wakaf warganya. Karena kalau semuanya dari APBN mungkin akan jebol. Banyak sekali infrastruktur negara yang harus dibiayai oleh APBN, apalagi pada waktu itu dari abad ke-13 sampai awal abad ke-20. Baik, jadi Bapak Ibu sekalian, hakikat peradaban Islam itu bisa kita lihat dalam definisi ini. Pencapaian peradaban Islam yang paling khas bukan terhenti sebatas pada keunikan bangunan fisiknya saja, ragam penemuan keilmuannya, tata kelola kota dan pemerintahannya, tetapi uniknya peradaban Islam itu adalah kemampuannya menghadirkan contoh-contoh insan mustaqim yang mengenal Tuhannya, mengetahui peran, hak dan kewajibannya dalam kehidupan, hingga tumbuh menjadi manusia yang beradab pada penciptanya, beradab pada sesamanya, beradab pada lingkungan persekitarannya. Jadi itulah peradaban Islam, menghasilkan manusia-manusia yang beradab. Nah, ini contoh budaya wakaf, dan ini peta Turki Utsmani di masa kegemilangannya pada abad 16. Dia menjadi negara superpower selama 300 tahun. Kalau kita tanya Bapak Ibu sekalian ya, Bapak-bapak, ini ibu-ibu nggak ada ya, Bapak-bapak, saudara-saudara sekalian, apa sebenarnya yang dikenal dari Turki Utsmani itu? Paling kebanyakan akan menjawab militernya ya. Mungkin yang ada dalam pengetahuan kita militernya. Padahal kalau negara hanya menopang hanya pada militernya saja, dia tidak akan mampu eksis selama berabad-abad, sampai 6 abad tanpa putus. Jadi ada aspek-aspek lainnya, termasuk aspek pengetahuannya, aspek keilmuannya, aspek ekonominya, politiknya dan lain sebagainya. Nah, ini biasanya kita sampai jam 1. Mudah-mudahan cukup, kalau tidak cukup secukupnya ini ya.
Ada diskusinya. Baik. Jadi yang akan kita uraikan, kita sampaikan pada waktu kali ini adalah benarkah wakaf itu sudah membudaya dalam masyarakat Utsmani? Kok bisa wakaf itu menjadi gaya hidup orang-orang kaya? Apa saja bentuk-bentuk wakaf? Apa saja proyek-proyek dalam membangun negara dan peradaban yang ditopang oleh wakaf itu? Nah, ini. Terus bagaimana cara pemerintahan Utsmani membudayakan wakaf? Kenapa wakaf secara produktif mampu membangun peradaban yang sangat gemilang itu? Bagaimana tata kelola dan cara mengembangkannya? Nah, ini adalah peta wilayah Turki Utsmani bagian Eropa yang biasa disebut Rumeli. Jadi kalau Rumeli itu berarti wilayah Turki Utsmani bagian Eropa. Kalau Anadolu itu bagian Asia. Kalau bagian Afrika tidak ada ininya, tidak ada sebutannya. Terus nanti ada bagian Arab dan seterusnya. Nah, ini peta ini adalah wilayah Turki Utsmani bagian Eropa. Nah, kita bisa lihat di sini ya. Bagaimana wakaf menjadi tulang punggung dalam membangun pemerintahan Turki Utsmani. Ini saya kasih garis-garis ini semuanya. Jadi kalau kita membuat petanya ini, ya, ini cukup detail. Namun akan saya jelaskan sekilas saja mengingat waktu ya. Yang ada garis bawah itu adalah masjid-masjid yang dibangun pemerintahan. Belum muncul. Belum connect. Oh, dari awal ini belum connect. Saya kira sudah connect. Jadi saya oh gitu. Oke, baik. Saya optimis sekali tadi sudah connect. Jadi sehingga bisa sambil melihat gitu ya. Ya Allah. Ini. Nah, sekarang sudah? Belum juga. Oke, baik. Baik. Saya copot terus saya masukkan lagi. Mudah-mudahan. Oke. Jadi sampai peta Eropa itu sampai Hungaria atau Major itu dibangun masjid-masjid. Sebenarnya pembangunannya bukan hanya masjid, Bapak Ibu sekalian. Ya. Itu masjid itu adalah kuliye, di mana masjid itu di tengahnya kemudian dikelilingi oleh bangunan-bangunan kompleks sosial. Apa itu kompleks sosial? Di situ ada sekolah. Baik dari sekolah SD yang disebut Sibyan Mektebi atau sampai jenjang medrese. Medrese itu artinya college atau universitas. Terus di situ ada imaret. Imaret itu artinya dapur umum. Jadi semiskin-miskinnya rakyat dalam wilayah Turki Utsmani minimal seminggu sekali dia merasakan makanan orang kaya. Apa makanan orang kaya di zaman itu? Pertama zane, yang kedua dane, yang kedua zerde. Yaitu nasi kambing yang dikuningkan dengan safran. Kalau safran itu Bapak, kalau kita beli safran baik di Turki maupun Iran itu kan gram-graman. Jadi sejak dulu itu mahal. Jadi semiskin-miskinnya rakyat Turki Utsmani itu minimal 1 minggu sekali pada hari Jumat dia makan makanan orang kaya. Dan itu gratis. Ada di semua wilayah Turki Utsmani. Baik, ketika Turki Utsmani runtuh, masih menyisakan ada sekitar 500 masjid di Kosovo dan tersebar di seluruh negeri. Di Bulgaria yang berbatasan dengan Edirne itu hingga tahun 1982 terdapat lebih dari 3.339 sisa-sisa aset wakaf. Misalnya 2.356 masjid, 142 sekolah, 273
jembatan, dan 16 penginapan untuk musafir yang biasa disebut dengan karavansary yang tersisa di beberapa daerah Bulgaria. Nah, ini menarik ya. Jadi musafir itu kalau menginap itu gratis selama dia ada di wilayah Turki Utsmani. Sudah bisa terlihat, alhamdulillah. Nah, itu karavansary itu 3 hari 3 malam gratis. Biasanya dibangun di jalur sutra, bapak-bapak sekalian. Nah, termasuk kudanya itu diberi makan. Makan kuda itu mahal loh. Mungkin bapak akan tahu ya berapa untuk merawat kuda-kuda Arab itu, kuda-kuda yang mahal-mahal itu. Itu dianggarkan kalau untuk paket hemat aja sekitar 3 juta untuk 1 bulannya. Nah, itu gratis makanan kuda itu atas pengetahuan pemiliknya. Biasanya kuda ini makan apa? Gitu. Itu kalau sekarang ini negara, kita tidak bisa mendapatkan negara semaju apapun, sekaya apapun yang memberikan fasilitas gratis bagi musafir di rest area 3 hari 3 malam makan minum gratis, dan mobilnya dikasih bensin biasanya pakai apa. Nah, gitu. Apakah Turki Utsmani waktu itu kolap, bangkrut karena menjamu musafir begini? Tidak, bahkan bertambah maju. Kenapa? Karena pedagang-pedagang di situ berkumpul. Terus kemudian seperti kesenian melukis di atas air itu juga berkembang pada waktu itu di jalur-jalur sutra ini melalui karavansary. Nah, pada abad ke-17 di bawah pemerintah Utsmani, Beograd menjadi salah satu kota paling makmur di Eropa. Albania ada 740 masjid yang dihancurkan oleh otoritas komunis pada tahun 1967 ketika ateisme mulai dikenalkan di negara tersebut. Jadi setelah lepas dari Turki Utsmani. Di Yunani ada lebih dari 10.000 artefak Utsmani, peninggalan Turki Utsmani. Terus kemudian selama bertahun-tahun otoritas Yunani telah menghancurkan atau mengubah beberapa bangunan ini. Fungsi masjid-masjid banyak diubah seiring dideportasinya warga muslim Yunani. Banyak masjid yang sudah berupa puing reruntuhan atau jadi gudang, tempat parkir, dan mal-mal. Jadi apa arti membangun masjid? Yang ini yang saya katakan tadi. Di sekelilingnya itu ada taphane, ada penginapan, ada imaret, dapur umum, ya, shop kitchen. Terus ada Darushifa. Darushifa itu rumah kesehatan, rumah sakit. Ada juga tip madresesi, sekolah kedokteran. Ya. Ini tip madresesi ini berarti sekolah kedokteran dan lain sebagainya. Jadi bukan hanya masjid. Jadi dikelilingi oleh kompleks sosial dan itu besar sekali. Nah, kalau ke Istanbul masih ada beberapa contoh yang bisa kita saksikan wujudnya sampai saat ini. Ya, ini yang di Edirne, berbatasan dengan Bulgaria. Saya mengunjungi tempat ini sampai 5 kali. Di sini masjid di tengahnya, nah, di sini ada dapur umum, ya. Terus di sini rumah sakit, termasuk rumah sakit jiwa. Pengobatan penyakit fisik dan psikis kejiwaan itu melalui musik dan air. Jadi saya sempat membeli musiknya, musik untuk healing gitu ya. Atau bisa dilihat di YouTube. Nah, itu. Ada juga sekolah kedokteran di Edirne ini. Nah, sekarang kita masuk bagaimana mengawali budaya wakaf di Turki Utsmani. Nah, biasanya diawali dengan budaya memberi. Di situ ada sadaka tase. Sadaka itu artinya sedekah, tase itu artinya batu. Berarti kotak amal yang terbuat dari batu. Di atasnya itu ada lubang, tangan yang masuk ke kotak itu, ke kotak yang terbuat dari batu itu tidak ketahuan. Apakah dia mau memberi uang, menaruh uang,
atau mengambil uang. Jadi orang yang memberi dan yang menerima itu tidak saling ketemu. Sehingga kehormatan yang menerima orang miskin itu terjaga. Tidak minder. Dan keikhlasan orang yang memberi itu juga terjaga. Nah, ini luar biasanya. Dari mana konsep ini? Ternyata diambil dari hadis. Salah satu dari 7 golongan yang dilindungi Allah pada hari yang tiada perlindungan selain perlindungan Allah itu kan ada 7. Imam adil dan seterusnya, sampai tangan kanan memberi, tangan kiri tidak tahu. Jadi ulama tidak hanya menyampaikan pesan-pesan keagamaan, hadis-hadis dan ayat Quran itu berhenti di mimbar-mimbar ceramah, tetapi dia membuat rekayasa sosial, kreativitasnya itu. Ya. Jadi kotak amal yang terbuat dari batu itu ada di pinggir-pinggir jalan. Nah, bagaimana kalau kita ini kan, kita praktekkan? Nanti bukan hanya kotaknya, bukan hanya ininya kosong terus, kotaknya pun diambil. Ya, itu tradisi sadaqatase. Nah, ini. Itu hadisnya di sini yang biru itu. Wa rajulun tasaddaqa bi shadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lam shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu. Hadis muttafaq alaih. Jadi ini jelas orang yang sedekah tidak merasa tinggi hati dan yang menerima sedekah tidak merasa direndahkan. Keikhlasan yang memberi itu jelas. Ada lagi askeda ekmek. Jadi kalau dalam bahasa Turki itu i yang tidak ada titiknya dibaca e, askeda. Di sini askeda ekmek. Ekmek itu adalah roti, askeda itu adalah gantung, hanging bread. Jadi sedekah roti dengan menambah 1 harga roti dari jumlah roti yang dibeli untuk digantung. Misalnya saya beli roti di toko roti, saya cuma beli 2, tapi uangnya untuk 3 roti. Yang 1 lagi siapa? Ya sudah, dikasih ke penjualnya untuk digantung. Artinya orang yang tidak punya uang tapi dia lapar, dia bisa mengambil roti itu. Nah, ini di Jogja juga dipraktekkan, ada yang mempraktekkan gitu. Oke. Jadi praktek ini telah beredar luas di masyarakat Turki Utsmani yang mempunyai moto let the people live so that the state can live. Biar mereka masyarakat itu hidup sehingga negara juga bisa jaya, bisa hidup. Jadi negara Turki Utsmani yang terdiri dari berbagai ras, bahasa dan agama merasa bangga, terlebih orang-orang yang kurang beruntung dan membutuhkan pertolongan tetap dihargai seperti lainnya. Jadi tidak ada yang antri zakat sampai injek-injekan itu. Nah, ini salah satu yang mendorong bagaimana negara didirikan dari wasiat Utsman bin Ertugrul. Bacanya Ertugrul bukan Ertugrul. G-nya enggak dibaca karena ada rambutnya itu. Ini wasiat ini yang menjadi GBHN Turki Utsmani. Jadi look after and protect the ulama. Jadi rawatlah, perhatikanlah serta lindungilah para ulama, orang-orang yang bijak, orang-orang yang baik, seniman dan orang-orang yang kutu buku lah. Mereka ini kenapa harus dilindungi? Karena golongan ini adalah sumber kekuatan struktur negara. Jadi perlakukan mereka with kindness and honor. Perlakukan mereka dengan penuh kebaikan. Kemudian bangunlah hubungan yang dekat dengan mereka. Jadi jika kamu
mendengar ada orang berilmu atau orang yang baik, kasihlah kekayaan kepada mereka dan berilah dia kemampuan atau kekuatan untuk membuat policy, untuk berbuat apa saja, dan bawa dia ke tanah kamu, ke wilayah kamu. Ini wasiat Utsman untuk anaknya, penggantinya, Orhan. Ya. Jadi jika selama pemerintahan kamu terdapat banyak ulama, banyak orang-orang baik, maka sebenarnya tugas-tugas politik, tugas-tugas keagamaan kamu bisa dibantu oleh mereka. Mereka akan membuat negara kamu itu berdinamika, mempunyai dinamika yang kuat. Nah, Osman Ghazi juga berpesan kepada Orhan, anaknya, hindarilah orang-orang yang tidak memiliki antusias keagamaan dan orang-orang yang hidup seperti cara hidupnya orang-orang bodoh, serta mereka yang tidak memiliki kepakaran. Jauhilah orang-orang tersebut dan jangan kamu serahkan urusan negara pada mereka, sebab orang yang tidak takut penciptanya pasti tidak akan disayang oleh makhluknya. Ini wasiat Utsman, pendiri Turki Utsmani. Jadi tidak mungkin membangun masyarakat tanpa diawali dengan pondasi ilmu yang benar dan bermanfaat. Ulama selalu menjadi simbol kepemimpinan dalam gerakan pembaruan di setiap sejarah keumatan. Ya. Jadi di situ bisa kita lihat ya, bagaimana melandaskan Islam dalam pembangunan negara dan peradaban di Turki Utsmani. Ini ada peradaban ilmu, peradaban keadilan, peradaban yang melindungi kehormatan dan seterusnya. Nah, jadi ilmu adalah basis dari keimanan, ilmu adalah basis dari ibadah, ilmu adalah pondasi dakwah, pondasi peradaban Islam, dan lawan kata ilmu adalah ketidaktahuan, kebodohan. Ada kebodohan tingkat ringan dan kebodohan tingkat berat. Nah, di sini ilmu memiliki peran yang menentukan dalam melakukan setiap kebajikan, dan kebodohan atau ignorance itu mempunyai andil dalam setiap keburukan dan kerusakan. Nah, ini contoh bagaimana menarasikan dan membumikan ajaran Islam sehingga menjadi social engineering, gerakan rekayasa sosial dan menjadi gerakan sosial. Ini khususnya dalam masalah wakaf. Jadi wakaf itu bukan hanya terbatas pada wakaf tanah kemudian pasif gitu ya, tapi wakaf lahan-lahan atau segala bentuk properti yang bisa menghasilkan. Di sini kemudian hasil income-nya itu digunakan untuk proyek-proyek kebaikan, proyek-proyek keumatan, proyek-proyek sosial, amal sosial. Nah, ini termasuk ketika Rasulullah ditanya oleh para sahabat, bagaimana jika saya menolong atau memberi makan binatang? Apakah saya mempunyai pahala ketika memberi makan binatang itu? Ya, Rasulullah bersabda, fi kulli dzati kabidin rotbatin ajrun. Di setiap hati yang basah, darahnya mengalir, kalau kamu memberi makanan, berbuat baik kepada binatang, kamu akan mendapatkan pahala. Jadi intinya wakaf di Turki Utsmani itu bukan hanya mencakup kebutuhan manusia dari lahirnya ya sampai matinya saja. Dia juga mencakup kebutuhan sekolahnya, kebutuhan kesehatannya, vitamin-vitamin, mainan anak-anak, terus kemudian untuk mencari pekerjaan, untuk latihan BLK, Balai latihan kerja sampai orang-orang yang belum bisa menikah. Bahkan karena sudah tidak ada lahan lagi
kebutuhan manusia, akhirnya ada wakaf yang keuntungannya itu untuk anjing, kucing, burung-burung dan kuda-kuda tua. Jadi kenapa Turki Utsmani bisa berlangsung sampai 630 tahun tanpa putus? Karena bukan hanya didoakan oleh rakyatnya dari jenis manusia saja, tapi anjing juga mendoakan, kucing-kucing juga mendoakan. Jadi kalau ke Istanbul sampai saat ini budaya ini masih ada. Kucingnya itu gemuk-gemuk, ada sedekah untuk kucing. Baik. Nah ini salah satu hadis-hadis untuk menggerakkan wakaf. Orang yang paling dicintai Allah adalah yang paling bermanfaat bagi manusia. Ahabun nas ilallah anfa'uhum linnas. Saya akan terus langsung tujuan pembentukan negara untuk mencapai taraf kenyamanan dan kemewahan. Awalnya kenyamanan dan kemewahan akan menjadikan negara lebih kuat dan menjadikan kebanggaan setiap manusia. Tapi di sisi lain, ia juga menjadi alasan tersungkurnya sebuah peradaban jika tidak diimbangi dengan nilai-nilai moral. Ini dari Ibnu Khaldun. Ya. Nah ini contoh bentuk-bentuk pembangunan negara Turki Utsmani yang ditopang oleh wakaf di bidang spiritual, intelektual maupun moral atau amal sosial. Di sini bisa kita lihat ya, di bidang spiritual pembangunan masjid-masjid yang dibangun di Turki Utsmani itu pasti berdekatan dengan pasar. Kenapa berdekatan dengan pasar? Orang wakaf untuk masjid pasti juga ada wakaf untuk pasar. Kenapa seperti itu? Karena pasar inilah yang menopang operasional masjid. Hasil penyewaan tanah yang digunakan untuk pasar itu digunakan untuk menggaji marbot, untuk pemeliharaan masjid, untuk menggaji muadzin, imam, bahkan murid-murid yang belajar di masjid itu dan di sekitarnya. Itu ditopang oleh pasar. Nah, terus untuk mushaf Quran, kesejahteraan untuk imam, khotib dan seterusnya. Nah, di situ dalam bidang pendidikan dan intelektual banyak lembaga-lembaga pendidikan termasuk yang bernama Kutab, Medrese, TK, Khawarik, Darul Funun dan seterusnya ini dibangun oleh wakaf. Jadi saya mohon maaf tidak bisa menjelaskan arti istilah-istilah itu ya karena sempitnya waktu. Terus menerbitkan karya ilmiah dan perpustakaan. Membuat perpustakaan itu mahal di zaman itu karena belum ada mesin cetak. Abad-abad 13, abad 12 itu belum ada mesin cetak. Pendidikan wanita di usia siap menikah. Jadi wanita yang siap menikah itu juga dikasih pendidikan untuk minimal untuk bertahan hidupnya. Siapa tahu dia nanti cerai atau ditinggal mati suaminya adalah membuat karpet. Nah, itu. Terus pelatihan profesi bagi generasi muda. Di sisi sosial itu ada hamam itu public bath, pemandian umum, sebil itu tempat air minum di jalan-jalan, sumur dan imarot, santunan untuk orang tua, fakir miskin, anak yatim dan penyandang disabilitas. Itu ditanggung oleh wakaf. Wakaf itu bentuknya apa saja sih? Ada yang misalnya orang mempunyai pabrik pembuatan kain misalnya, itu diwakafkan. Hasilnya untuk apa? Itu ada akta wakafnya. Terus asuransi untuk musafir. Makanya ada khusus rumah sakit untuk musafir, untuk binatang. Itu ada juga di Uskudar. Sampai saat ini masih ada. Jaminan untuk orang menyusui. Orang menyusui itu misalnya ibunya tidak keluar susu, kan dia harus menyewa penyusu. Siapa yang bayari? Kalau dia tidak mampu, dia bisa mengajukan ke lembaga-lembaga wakaf. Ghorim, orang yang berhutang. Beasiswa menikah bagi pemuda yang kurang mampu. Nah ini menikah yang jelas yang pertama saja. Jadi orang yang tidak mampu menikah dibiayai. Nah, itu. Wakaf untuk istri yang marah.
itu ada semacam baitud dukoh, rumah singgah. Suami istri ribut. Kalau istri langsung pulang ke orang tua itu aib bagi. Jadi kemudian supaya tidak aib itu didirikan rumah singgah. Nanti ada orang yang apa itu ibaratnya menenangkan dia. Mungkin sampai seminggu, 2 minggu semua dijamin, makannya, pakaiannya, seterusnya di situ. Ada petugas-petugasnya, apakah mau kembali ke rumahnya atau talak secara baik-baik. Itu. Tunjangan untuk orang tua pemilik perahu penyeberangan yang tidak mampu bekerja lagi. Penggantian barang majikan yang rusak oleh pekerja. Pekerja takut karena memecahkan piring di restoran. Ya. Karena takut dipecat dan tidak bisa mengganti, dia bisa datang ke lembaga wakaf. Sarana kesehatan dan dokter, wakaf untuk hewan dan penguburannya, jembatan dan saluran air, dan masih banyak lagi. Ini peruntukan wakaf. Memang panjang ini. Ya. Makanya gini sesampainya saja, masih 10 menit digunakan untuk tanya jawab atau diteruskan. Bagaimana? Terus saja ya. Terus saja. Ya. Bagaimana cara pemerintah Utsmani membudayakan wakaf? Pertama, tingginya tingkat kepercayaan masyarakat pada pemerintah. Bagaimana tidak percaya? Sultan itu menjadi contoh, bukan memberi contoh berwakaf. Makanya banyak sekali masjid-masjid yang dibangun oleh sultan. Banyak masjid-masjid atau kuliye, lengkap dengan kuliyenya, itu wakaf dari keluarga sultan, istrinya, istri sultan, first lady. First lady itu wakaf. Gaya hidup mereka itu apa? Lomba-lomba berwakaf di tanah suci, baik di Baitul Maqdis, di Makkah maupun di Madinah. Nah, seperti itu kemudian orang-orang kaya juga, pejabat-pejabat tinggi dan orang-orang kaya termotivasi menjadi gaya hidup. Orang yang berwakaf itu kan sudah selesai tugasnya, kewajibannya zakat mal itu. Nah, di sini yang apa yang bisa kita ambil pelajaran untuk adik-adik kita, untuk anak-anak kita. Setelah kuliah, setelah menyelesaikan pendidikan kan biasanya pengen mencari pekerjaan. Ditata dulu niatnya. Niat mencari pekerjaan itu harus tinggi, harus benar. Apa itu niatnya? Ya Allah, mudahkanlah kami untuk menjadi golongan orang-orang yang mampu berzakat mal, melengkapi rukun Islam kami melalui pekerjaan yang saya lakukan ini atau pekerjaan yang sedang saya cari ini. Sebab rukun Islam itu 5 ya, dimanapun 5. Yang 3 gratisan, betul? Syahadat nggak bayar kan? Sholat ada tarifnya, sholat di sini enggak. Puasa juga demikian. Tapi ada lagi 2 rukun Islam itu yang harus bayar. Apa itu? Zakat mal, bukan zakat fitrah ya. Kalau zakat mal itu tidak diterima dari orang miskin, ada ambang batas minimalnya. Nah, kalau kita mencari pekerjaan, niatnya untuk bisa zakat mal, itu berarti kebutuhan-kebutuhan dasar kita, standar kemiskinan ini sudah terlampaui. Betul Bapak-bapak. Nah, ini niatnya harus dikuatkan sebelum memulai pekerjaan. Jadi pekerjaan apapun yang kita cari itu ibadah selama niat kita baik. Yang terakhir haji juga demikian. Nah, baik. Kemudian faktor kemudian yang berikutnya adalah konsistensi sultan menjalankan pemerintah yang adil. Terus
pengelolaan harta wakaf yang mungkin, yang terpercaya dan membuat dipercaya, kemudian diawasi oleh nadhir. Nadhirnya itu bukan kaleng-kaleng, bukan asal tunjuk. Pengelola wakaf itu bukan asal tunjuk, dia harus profesional. Ya seperti orang menjalankan perusahaan. Ya seperti misalnya ada perusahaan restoran, tapi ini wakaf. Orang datang beli, tapi keuntungannya untuk proyek-proyek amal sosial. Baik. Sehingga manfaat wakaf itu terus berkembang dan bertahan selama mungkin. Ada yang sampai sekarang masih ada wakaf itu berjalan terus. Sudah sampai 700 tahun. Menyediakan air di pinggir jalan itu pakai marmer yang sangat bagus. Diukir lagi. Itu meskipun gratis, tapi cara menyajikannya itu sangat profesional dan dipikirkan ini bisa bertahan selama mungkin. Itu kan luar biasa. Pemiliknya sudah mati berkalang tanah, tapi setoran pahalanya masih jalan terus. Jaminan negara atas keamanan aset yang diwakafkan, terus kemudian faktor kesakralan harta wakaf. Ada istilah wakaf bagi muslim di Turki itu sangat sakral sekali. Jadi ketika Republik Turki yang baru didirikan oleh Mustafa Kemal itu muncul, kemudian mengganti nama wakaf dengan nama dinasionalkan, yaitu tesis atau taksis, tesis, lafal mereka tesis. Maka orang yang berwakaf itu langsung berkurang, hampir tidak ada. Oleh karena itu kemudian diganti lagi namanya, dikembalikan menjadi wakaf. Nah ini imaret, ini contoh. Saya masuk ke sini ada 4 kali ya, di Edirne ini. Jadi public shop kitchen atau dapur umum yang dibangun di seluruh wilayah Utsmani dari abad ke-14 hingga abad 19 dan awal dekade 20. Istri Sultan Sulaiman Kanuni atau first lady-nya itu memerintahkan setiap hari untuk menyiapkan dan mendistribusikan makanan kepada 500 orang 2 kali sehari di Imaret Yerusalem. Menu makanan setiap pagi adalah sup bubur beras atau sutlach, rice pudding. Itu enak sekali. Sekarang cukup mahal itu, mungkin sekitar 40 lira ya. Kalau dikalikan 600 lumayan itu. Di hari-hari khusus, malam Jumat, malam-malam Ramadan, malam-malam Asyura, Maulid, di situ disediakan dane, yaitu daging kambing dan nasi, dan zirdi, nasi yang dimaniskan dengan madu dan safran. Ini makanan orang kaya, bisa dirasakan, dinikmati oleh orang-orang miskin masyarakat Turki Utsmani. Ini contoh gambarnya kervansaray yang tadi saya katakan di setiap jalur-jalur sutra. Nah ini. Di antara contoh kecil prestasi Daulah Utsmaniyah yang belum bisa dicapai oleh negara-negara modern yang paling kaya sekalipun adalah memberi fasilitas gratis berupa penginapan dan makanan bagi yang sedang dalam perjalanan selama 3 hari 3 malam, termasuk untuk hewan kendaraannya. Semua tamu, baik dia beragama Islam atau non-Islam, dilayani secara maksimal, baik dia saudagar atau pelajar, pedagang atau pelancong, dan ini berlangsung selama berabad-abad di Turki Utsmani melalui kervansaray. Kervansaray kalau di jalur sutra, ada Han dan Darujiafe kalau ada dalam kota-kota itu. Nah ini. Wisatawan yang datang untuk menginap di kervansaray di Komplek Fatih. Jadi di Istanbul itu ada Komplek
Sultan Fatih. Bisa kita saksikan masjidnya. Itu dia baru datang mendapatkan madu dan roti di Imaret ya, untuk menyegarkan badannya setelah perjalanan sambil menunggu pembagian kamarnya. Jadi Masjid Fatih itu juga menyiapkan anggaran untuk sekitar 160 orang-orang tamu penting per hari, khusus tamu istimewa. Ini mereka diberi satu meja khusus untuk 4 orang, menu hariannya berupa dane, jerde, sebuah menu hidangan istimewa bagi kebanyakan masyarakat Turki. Baik, ini sayang sampai di sini dulu ya. Ya, sudah jam 1 kurang 2 menit. Nanti kalau dilanjutkan nggak bisa melanjutkan aktivitas berikutnya ya. Ini adalah rumah sakit Darushifa. Nah, insya Allah nanti kalau ada kesempatan lagi kita akan jelaskan bagaimana di Darushifa ini berbagai penyakit termasuk cacar itu ditemukan di sini, di rumah sakit ini berbasis wakaf ini, termasuk hidrosefalus itu disembuhkan di sini, dan macam-macam layanan kesehatan. Jadi alhamdulillah selama 3,5 tahun di Turki saya berhasil membuat riset minimal dalam 3 bidang, tentang wakaf, tentang konsep pendidikan, dan tentang tata kelola pemerintahan Turki Utsmani. Baik Bapak-bapak, saudara-saudara sekalian, mohon maaf atas segala keterbatasan. Aku liqouli hada, astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.